Lo cek, lo cek, lo satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini di hari kedua kegiatan workshop pengembangan P5 dan penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran, kita dapat bertatap muka dan tidak lupa mari kita panjatkan sudah puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sahabatnya di yaumul akhir. Yang terhormat rekan guru SD Negeri Jombang 02 yang saya banggakan, menindaklanjuti hasil kemarin, alhamdulillah kegiatan workshop pertama, hari pertama maksudnya, yaitu tentang pengembangan P5 kemarin sudah kita bersama-sama menyusun proyek dalam 1 tahun. Ada 3 proyek yang kita rancang, yang sebelumnya kita sudah membentuk tim fasilitator untuk kegiatan proyek P5-nya. Nah, untuk kesempatan kali ini untuk materi penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran, nanti kita bedah kenapa sih ini menjadi penting untuk SD Negeri Jombang 02. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali kegiatan workshop kedua ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran, kita akan belajar bersama-sama. Ada pertanyaan pemantik, mengapa sih literasi dan numerasi itu penting? Mari kita belajar bersama. Ini penguatan literasi dan numerasi. Mengapa sih harus ada literasi? Mengapa sih harus ada numerasi? Itu pertanyaan penting. Padahal sebelumnya di kurikulum 2013 intinya literasi berarti kegiatan membaca, seperti itu. Numerasi berarti yang ada hubungannya dengan angka-angka atau kita identifikasi dengan matematika. Ini untuk pemaparan lebih lengkapnya tentang literasi dan numerasi, kenapa itu penting jadi poin di kurikulum Merdeka. Ini literasi dan numerasi menjadi dasar, menjadi penting. Yang pertama adanya pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang dulu di kurikulum 2013 dan kurikulum KTSW sebelumnya. Ini setiap asesmen ada beberapa tahapan yang kunci utama yaitu di ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ini sebagai asesmen akhir. Terus berlanjut sebelumnya lagi ada yang namanya ujian nasional. Nah, di mana kegiatan itu hasil dari kegiatan pembelajaran selama pendidikan. Terus pokok kebijakan Merdeka Belajar selanjutnya itu tentang PPDB dan zonasi. Ini supaya peningkatan literasi dan numerasinya bertambah. Selanjutnya, ini untuk Merdeka Belajar. Untuk Merdeka Belajar, kenapa literasi dan numerasi itu penting? Yang pertama untuk kategori ekosistem. Ini tampilannya untuk ini aja supaya PDF terlalu kecil.
Sudah, terima kasih. Tadi ya, ini ada Merdeka Belajar yang nanti ditingkatkan untuk literasi dan numerasi. Untuk ekosistemnya, berarti lingkungan yang ada di sekolah, dari pembelajaran warga sekolah dan sebagainya. Ini sekolah sebagai beban, terus semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik, terus manajemen sekolah cenderung sangat administrasi. Jadi kondisi saat ini untuk literasi dan numerasi belum tersentuh karena tadi ekosistemnya. Nah, harapan untuk tujuan kedepannya dengan penguatan literasi itu sekolah sebagai pengalaman yang menyenangkan ini bagi peserta didik atau murid. Terus sistem terbuka, itu pemangku kepentingan saling berkolaborasi. Terus manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten serta profesional. Berikutnya untuk gurunya. Ini untuk kondisi saat ini pada poin literasi dan numerasi itu hanya guru sebagai pelaksana kurikulum saja. Guru sebagai penyampai atau sumber pengetahuan. Selanjutnya pelatihan guru itu hanya berbasis teori yang terlepas dari praktik. Terus selanjutnya guru itu terbebani oleh administrasi, yaitu kinerja guru itu dievaluasi melalui administrasinya. Nah, untuk peningkatan literasi dan numerasi, kondisi yang akan diharapkan, guru itu memiliki dan membuat kurikulum. Berikutnya guru sebagai fasilitator, tidak seperti penyampai materi saja, pentransfer ilmu saja, tapi memfasilitasi beberapa sumber pengetahuan. Terus diharapkan pelatihan guru itu berbasis praktek. Terus berikutnya kinerja guru dievaluasi secara holistik, keseluruhan, tidak hanya administrasi saja, tapi dalam proses kegiatan pembelajaran juga menjadi poin catatan untuk kinerjanya. Untuk pedagogi, yaitu program pendidikan pada anak, yang pertama kondisi saat ini adalah semuanya diratakan. Jadi ilmu itu disebarkan secara merata tanpa melihat latar belakang anak. Jadi tidak mengetahui kemampuan anak, jadi disamaratakan. Jadi untuk pedagogi. Selanjutnya proses belajar orientasinya pada sistem. Terus pengajaran sebagai aktivitas individual. Jadi hanya gurunya saja yang aktif di situ. Untuk tujuan atau kondisi tujuan yang akan dicapai, yaitu pendekatan yang beragam. Itu kalau sekarang namanya pembelajaran berdiferensi. Selanjutnya proses belajar itu orientasinya pada siswa atau murid. Jadi kebutuhan murid itu yang diutamakan, tapi tidak serta-merta dilepaskan saja. Murid maunya apa, kita mengimbangi, tapi tidak seperti itu. Selanjutnya adalah pengajaran sebagai aktivitas tim yang kolaboratif. Untuk program kurikulum ada yang perkembangan linear, sedangkan tujuan yang akan diharapkan kedepannya adalah tahapan berkembang yang fleksibel. Kurikulum berbasis konten, sedangkan ideal yang akan dituju adalah kurikulum berbasis kecakapan generik atau soft skill. Pelatihan vokasional ditentukan oleh pemerintah. Nah, sekarang yang diharapkan adalah pelatihan vokasi menyesuaikan kebutuhan pemberi kerja. Jadi di sekolah itu yang menentukan kurikulumnya. Sekarang ada yang namanya, sekarang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan, ya, disesuaikan dengan tadi berarti kita imbasnya di proyeknya.
kita diberi kebebasan. Selanjutnya asesmen penilaian sumatif dan judgement. Jadi kemarin kalau ujian kalau tidak lulus ya tidak lulus, standarnya seperti itu. Sumatif dan judgement, tidak ada apa ya kebijakan lain. Terus bertumbuh pada pengetesan terstandar. Jadi tesnya itu dari satu negara, dari sekolah di desa maupun di kota itu tesnya sama. Yang tadi ujian sekolah berstandar nasional, walaupun sudah kemarin ada ganti ujian sekolah ya. Berikutnya untuk tujuan ideal yang akan dicapai, asesmen formatif dan memberdayakan. Jadi penilaiannya tidak di akhir tapi dalam kegiatan pembelajaran. Terus asesmennya itu tidak pengetesan tapi berbasis portofolio. Jadi kegiatan anak baik itu berupa hasil ulangan di pembelajaran setiap harinya, terus produk yang dihasilkan ketika pembelajaran itu jadi poin penilaian. Selanjutnya tatanan baru asesmen dan kurikulum. Literasi dan numerasi menjadi muatan asesmen dan kurikulum. Sekarang udah ini mulai dekat ya Mbak Melia. Ada yang namanya asesmen nasional berbasis komputer NBK sebagai penilaian AKM, asesmen kompetensi minimum. Ini literasi dan numerasi ini karena dikuatkan karena dasarnya ini ada tatanan baru penilaian dan kurikulum. Selanjutnya adalah penguatan kegiatan penumbuhan budaya literasi secara eksplisit dalam perangkat kurikulum. Selanjutnya ada yang namanya penguatan Pancasila dan berpikir komputasi dalam literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi menjadi muatan utama dalam proses PJJ pembelajaran jarak jauh juga. Ini pada saat kedaruratan pandemi kemarin. Ini ada yang namanya asesmen. Kenapa literasi dan numerasi itu menjadi penting? Selanjutnya ini pergeseran desain sistem asesmen ya. Ini pada distorsi pengajaran, sistem mendorong drill and practice, latihan soal, drill seperti itu. Biasanya ada namanya kemarin apa ya? Oh ya, kalau kelas 6 ada buku apa dah? Kasmus, sebelumnya apa? Iya, prediksi. Itu kan sistemnya drill, latihan soal, teknik, terus keterampilan ujiannya sedikit. Jadi latihan soal, bahasanya sedikit, latihan soal. Ini tidak menjadi penting karena apa? Ini evaluasi sistem tidak berdampak pada siswa, makanya untuk mengantisipasi tadi drill, latihan soal, kita ganti menjadi pengajaran atau pembelajaran yang inovatif dan efektif. Jadi materinya sudah masuk tanpa harus dipaksa untuk latihan soal terus. Selanjutnya untuk dampak psikologis, karena dari sistem penilaian yang dulu ini sistem menimbulkan kecemasan tinggi. Biasa ada yang namanya ujian nasional di sekolah membentuk tim sukses ujian nasional. Biasanya mungkin Pak Yusuf sudah pernah jadi tim sukses ya ujian nasional. Ada kode-kode tersendirilah, ada kecemasan. Terus kalau mau ada ujian sekolah, ujian nasional kayak dulu ada yang namanya istighosa ya. SD ini istighosa untuk kegiatan ujian ya WASPN. Ini karena tadi ada kecemasan tinggi, dan lebih parahnya karena ada tim sukses tadi, ada trik dan bagaimana caranya supaya lulus semuanya walaupun dengan cara-cara yang tidak etik.
seperti itu. Terus motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman dan sulit menikmati proses tadi, dengan iming-iming kalau tidak seperti ini tidak lulus nanti bagaimana, itu ada ketakutan. Nah, yang akan diinginkan melalui penguatan literasi dan numerasi itu iklim belajar menumbuhkan motivasi dan intrinsik dan regulasi diri. Jadi tidak ada kecemasan, tapi siswa sudah siap dari motivasi anak tersendiri. Selanjutnya, ini kemarin literasi dan numerasi di sini juga ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensinya. Selanjutnya, asesmen itu tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini berarti kaitannya dengan raport mutu. Asesmen terus diolah menjadi informasi untuk melihat kualitas pembelajaran. Terus outputnya adalah hasil belajar peserta didik. Jadi ini gambaran ini geser untuk mau tahu apa? Asesmen itu untuk melihat informasi tentang sekolah tersebut. Terus yang dibahas, yang dipelajari untuk sekolah itu kualitas pembelajarannya bagaimana, terus hasil belajar peserta didiknya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan dilakukan tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi memberi judgement ke penilaian kerja, tapi dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Itu tujuan asesmen. Ini asesmen yang diharapkan, ada yang namanya AN, Asesmen Nasional, adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memotret input serta proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Mutunya ini berdasarkan belajar mendasar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim belajarnya. Ini semuanya bisa dilihat di rapor mutu. Terus informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, yaitu AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini nanti bulan Oktober juga nanti akan dilalui oleh anak kelas 5 khususnya. Terus nanti kepala sekolah dan anak guru untuk di survei lingkungan belajarnya. Jadi anak itu ada 2 kegiatan, ya, AKM, asesmen kompetensi minimum, serta survei karakter. Terus untuk gurunya di survei lingkungan belajar. Itu kaitannya dengan literasi dan numerasi. Ini hasil asesmen yang diharapkan, yaitu tadi menghasilkan informasi yang nanti informasi itu diolah untuk kualitas belajar mengajarnya, yang imbasnya adalah peningkatan hasil belajar murid. Ini asesmen nasional. Ini apa sih? Rancangan sasaran dan yang bertindak di dalamnya. Asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah atau dinas pendidikan maupun Kemendikbud. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden, murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk murid, untuk SD yaitu kelas 5, untuk sekolah lanjutan menengah pertama itu kelas 8, berarti kelas 2 SMP, terus kelas 11 atau 2 SMA. Ini maksimal yang nanti jadi sampling maksimalnya 30 murid. Terus kalau untuk SMP, SMA itu 45 murid dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek sebagai responden. Untuk guru SD, SMP, dan SMA itu jadi responden juga. Untuk mengurangi beban administrasi, guru diberi 2 waktu untuk mengisi kuesioner yang dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Jadi tadi survei lingkungan belajar ya.
Terus kepalanya juga sama, menjadi responden seperti halnya Dewan Guru secara daring juga. Ini untuk instrumen asesmen nasional. Untuk guru itu AKM literasi dan numerasi serta survei karakter. Yang informasi yang akan didapatkan atau yang diambil adalah hasil belajar pengetahuannya. Jadi pengetahuan literasi dan numerasinya. Untuk survei karakter adalah sosial emosionalnya. Sedangkan guru dan kepala sekolah nanti melaksanakan asesmen yaitu di Sulingjar atau survei lingkungan belajar. Inputnya yaitu merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah tujuannya untuk AKM bagi murid-murid. Untuk literasi membaca, jadi kemampuan satuan pendidikan untuk literasi membacanya yaitu untuk mengukur kemampuan memahami menggunakan mengevaluasi ini lingkup dari literasinya. Kalau numerasinya untuk menggunakan masuk prosedur fakta masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Ini untuk numerasinya. Sedangkan surveinya yaitu dikaitkan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Di sini beriman, bertakwa, dan ada yang 6 dimensi tadi. Terus untuk Sulingjar, untuk guru dan kepala sekolah, ini asesmennya mengevaluasi tentang iklim keamanan, kebinekaan, indeks sosial, kualitas pembelajaran, serta pengembangan guru. Ini bisa dilihat di hasilnya di rapor mutu. Ini untuk komponen asesmennya. Untuk literasi dan informasi sastra, menemukan informasi, evaluasi refleksi. Untuk numerasinya bilangan, pengukuran geometri, aljabar, data. Untuk soalnya, ini untuk objektif tesnya multiple choice 20%. Jawab benar nih. Pilihan ganda kompleks 60%, menjodohkan 10%, isian singkat 5%. Itu untuk poin-poin di AKM-nya. Selanjutnya proporsi literasi dan numerasinya. Untuk kelas 5 SD literasi 50%, teks sastra 50%. Ini untuk proporsi asesmen nasional AKM tadi. Untuk alokasi waktu literasi 75 menit, survei karakternya 20 menit. Untuk hari keduanya yaitu numerasi waktunya sama 75, untuk survei lingkungan belajarnya 20 menit. Berarti anak 3 kegiatan, literasi, numerasi, survei karakter, terus walaupun sedikit tentang survei lingkungan belajarnya nanti ditindaklanjuti oleh guru dan kepala sekolah untuk mengisi yang sama. Ini untuk AKM tadi ada level kognitif, terus tadi literasinya, sekarang numerasinya ini kita lewati saja. Ini untuk kenapa sih menjadi penting literasi dan numerasi. Tapi yang paling penting untuk kegiatan workshop ini adalah literasi dan numerasi. Kenapa menjadi penting menurut Kemendikbudristek dengan hasil penelitian PISA. Jadi kalau program for international student assessment, jadi program penilaian siswa skala internasional. Ini adanya hasil penelitian PISA terkait kemampuan literasi dan numerasi siswa di Indonesia itu menjadi pendorong Kemendikbudristek untuk meluncurkan kebijakan reformasi sistem pendidikan yang fokusnya adalah pelaksanaan asesmen nasional untuk mendorong literasi dan
numerasi di sekolah. Selanjutnya, ini hasil kemarin dari penelitian PISA bahwa Indonesia itu menempati posisi pada tahun 2018 ya, itu 72 dari 77 negara. Ini menurut Kemendikbudristek tentang literasi murid dan numerasi murid di Indonesia. Nah, ini yang akan kita bahas. Kegiatan workshop ini tujuannya untuk mempelajari atau mengeksplorasi capaian raport mutu pendidikan SD Negeri Subang 02 tahun 2023 yang nantinya bisa diperbaiki pada kegiatan AKM nanti. Bisa kita lihat ini capaian raport mutu SD Subang. Pertama untuk kategori ekosistem. Ini tampilan untuk ini aja supaya baik. Ini ringkasan kondisi satuan pendidikan di SD Subang. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SD Negeri Subang 2 mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Seperti ini ada literasi, numerasi, karakter, terus iklim keamanan sekolah, iklim pembinaan, kualitas pembelajaran. Menurut rapor mutu, kemampuan numerasi SD Negeri Subang 02 mengalami peningkatan. Iklim keamanan sekolah menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks sastra. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Ini kenapa untuk workshop kegiatan pada hari ini saya angkat, yaitu di literasi dan numerasi, karena dari indikator yang lain yang berwarna merah, walaupun tadi menurut raport mutu pendidikan yang paling penting adalah literasinya, tapi kalau dilihat dari warna merahnya, ini ada literasi dan numerasi, ini yang perlu jadi atensi atau perhatian. Ini kenapa penting, harus dikuatkan untuk literasi dan numerasi di SD Negeri Subang 2 itu meningkat. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi. Ini alasan kenapa literasi dan numerasi itu diangkat di kegiatan workshop RTK saya. Selanjutnya ini, sebelum kita melanjutkan lain, ini ada konsep seperti ini: benar atau salahkah jika literasi itu sama dengan bahasa Indonesia? Menurut panjenengan benar atau salah? Iya. Terus numerasi itu sama dengan matematika? Salah. Ini lebih konteksnya seperti ini. Literasi adalah kemampuan untuk memahami. Jadi ini kayak kita baca surat, sudah bisa baca tapi tidak tahu maksudnya surat itu apa. Bisa sudah baca undangannya, sudah, berarti kan sudah bisa baca, tapi kemampuan untuk memahaminya ini belum. Berarti memahami bacaan tersebut belum paham. Jadi kalau membaca mungkin bisa, tapi untuk memahami ini yang perlu dilatih di literasinya. Karena literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan penerapan tadi, terus mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individunya. Ini berarti literasi, pemahaman secara realnya, yang tadi untuk membantah bahwa literasi sama dengan bahasa Indonesia. Padahal literasi adalah kemampuan untuk memahami serta mengevaluasi dan merefleksikan tentang masalah sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia.
Selanjutnya adalah konteksnya, konteks literasi secara personal, secara pribadi. Untuk murid, ini konteksnya, tujuan dari konteks literasi. Siswa itu diharapkan memiliki kemampuan literasi membaca dalam membentuk karakter dengan menggali kemampuan berpikir kritisnya serta kreatif dalam kehidupan pribadi. Ini tujuan atau konteks literasi secara personalnya. Selanjutnya adalah sosial budaya. Dengan kemampuan literasi, siswa membaca atau melalui teks yang memuat informasi yang menceritakan nilai sosial budaya, siswa diharapkan mampu mengenali dan memahami kondisi dan gejala sosial yang ada di masyarakatnya, baik secara ruang lingkup wilayah maupun secara global. Literasi kalau dilihat dari saintifiknya, jadi jika memiliki kemampuan literasi untuk kompetensi saintifik, itu siswa mempunyai kemampuan dalam memahami pengetahuan yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini untuk level kognisi atau pengetahuan literasi. Tahapan yang pertama adalah menemukan informasi. Setelah menemukan informasi, tahap keduanya memahami. Setelah memahami, mengevaluasi dan merefleksikan. Kayak tadi, membaca undangan atau membaca perintah, sudah bisa baca informasinya tentang apa. Nah, terus setelah itu dipahami. Setelah dipahami terus ya dievaluasi. Jadi berarti kemampuan anak itu membaca, mengolah, terus bertindak. Itu kemampuan level kognisi dari literasi. Nah, untuk tadi level 1 ya, menemukan informasi di dalamnya. Yang pertama, ini siswa diharapkan dapat menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan gagasan secara eksplisit dalam teks. Jadi setelah membaca, itu anak mampu menemukan atau mengidentifikasi serta mendeskripsikan gagasan. Setelah itu langkah kedua setelah menemukan tadi adalah mendeskripsikan dan memilih informasi yang diperlukan. Jadi kalau ada pertanyaan, oh yang ditanyakan ini sudah tahap di retrieve-nya. Yang ketiga adalah akses, yaitu bagaimana proses mencapai ke tempat suatu keberadaan informasi diperlukan. Jadi ada setelah menemukan yang ditanya ini, apa yang harus dilakukan, seperti itu tahapannya. Terus kemampuan menemukan informasi secara spesifik. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya banyak tapi dirangkum supaya menjadi poin jawaban, seperti itu. Ini kemampuan tahapan yang keempat. Serta yang kelima adalah informasi dapat ditemukan secara eksplisit dalam teks. Pembaca hanya perlu menemukan lokasi informasi tersebut dan memilihnya. Selanjutnya di level kognisi memahami. Ini pembaca itu bisa mengolah apa yang telah dibaca, terus timbul pemahaman. Selanjutnya pembaca dapat mengurai dan mengintegrasikan informasi yang ditemukan dengan membandingkan atau mengkontraskan ide. Jadi mengkomparasi antara kalau menjawab ini betul apa salah, seperti itu. Membandingkan. Terus memahami yang ketiga adalah mampu menyimpulkan informasi implisit. Berarti tanpa ada teks pun dibaca, seperti amanat ya. Kan kalau sebuah cerita teks anak mencari amanat, di situ tidak ditulis amanat yang disampaikan oleh pengarang, tidak. Jadi murid sudah bisa menemukan informasi implisit yang ada di teks tadi. Ini kemampuan yang berikutnya adalah level evaluasi dan refleksinya. Di pembaca dapat menggunakan pengetahuannya untuk penilaian, untuk membuat refleksi terhadapnya. Terus kemampuan
murid untuk menganalisis, memprediksi dan menilai konten, bahasa, serta unsur dalam teks. Yang ketiga, peserta didik juga diharapkan mampu meredaksikan dan membuat sebuah gambaran atau opini terhadap apa yang dibaca dan dikaitkan pada kehidupan pribadi dan kehidupan sekitarnya. Ini ke poin numerasi. Jadi tadi untuk membantah bahwa numerasi adalah sama dengan matematika. Bahwasanya untuk numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk yang pertama menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang ada kaitannya dengan matematika dasar. Matematika dasar berarti menjumlah, mengurang, membagi, mengali. Itu kompetensi dasar pada matematika yang dikaitkan terus untuk memecahkan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan anak itu bisa menganalisa, tidak kalau soal matematika ada yang namanya langsung soal ya, ada kalimat matematika 2 tambah 3 sama dengan titik, itu namanya kalimat matematika. Anak itu tidak menganalisa, jadi hanya on-point saja, langsung 2 tambah 3 5 seperti itu. Tapi jika soal cerita, berarti anak mempunyai 2 kemampuan. Satu matematika dasarnya yaitu menjumlah, yang ketiga yaitu menganalisa kalau menggunakan soal cerita tadi. Yang kedua adalah menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik itu grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Ini jadi kemampuan untuk menganalisa, seperti halnya ada diagram batang, hasil panen si A tahun ini. Jika ada pertanyaan seperti itu, anak bisa menganalisis dulu, mencari. Itu kemampuan menganalisis berbagai bentuk data. Serta imbasnya ketika sudah bisa menganalisis informasi, itu menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil kesimpulan dan keputusan. Selanjutnya, ini tujuan dari numerasi, mengasah, menguatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menginterpretasikan angka, data, tabel, grafik, dan diagram. Itu poin utamanya. Yang berikutnya adalah mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan numerasi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pertimbangan yang logis. Jadi seperti halnya anak diminta membeli sesuatu, diperintah uang 5.000 beli ini, terus kembaliannya berapa. Itu keterampilan menganalisa. Diberikan uang 5.000 untuk belanja ini, harganya berapa, terus nanti kembaliannya berapa. Itu salah satu kemampuan numerasi. Tidak seperti langsung 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan seperti itu, enggak. Selanjutnya, membentuk dan menguatkan sumber daya manusia dan mengelola kekayaan SDA tadi, mampu bersaing dan kolaborasi dengan pasangan lain untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara ini secara umumnya. Selanjutnya, manfaat numerasi. Murid punya pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik. Jadi belajar mengelola. Terus peserta didik melakukan perhitungan dan penafsiran terhadap data yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, murid dapat mengambil keputusan yang tepat dalam setiap aspek kehidupannya. Ini dimensinya. Untuk numerasi ada bilangan, seperti halnya sifat urutan, operasi berbagai jenis bilangan, baik itu bilangan cacat, bulat, pecahan, desimal, dan asli dan lainnya. Itu kemampuan untuk merepresentasikan sifat urutan, operasi,
dimensi pada numerasi. Kalau literasi itu sastra dan teks narasi. Selanjutnya adalah pengukuran dan geometri. Ini dimensinya yaitu tentang panjang, berat, waktu, volume, debit serta satuan luas untuk menggunakan dengan menggunakan satuan baku. Ini untuk dimensi numerasinya. Selanjutnya aljabar, yaitu pola dan rasio dan proporsi. Ini meliputi pertidaksamaan, persamaan, hubungan, serta fungsi, itu termasuk pola bilangan. Ini biasanya pada tes kemarin P3K ada yang namanya numerasinya, ada ya Bu ya, menganalisa pola matematika. Ini termasuk salah satu dimensi numerasi. Ini ada yang pola bilangan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 1000 sama dengan, itu namanya pola bilangan. Selanjutnya ini level kognisi untuk numerasi, pemahaman, penerapan, penalaran, itu levelnya. Nah, berangkat dari raport mutu pendidikan SD Negeri Subang nomor 2, maka untuk penguatannya perlu kita bahas. Yang pertama, literasi. Untuk penguatannya yaitu pengembangan lingkungan kayak teks di sekolah. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah lingkungan sekolah itu memiliki perangkat ataupun tempat ataupun sistem yang muatan literasi. Contohnya kalau di sekolah itu ada tulisan, intinya ada bacaan-bacaan setiap titik sekolah. Ada pojok baca, ada mading, ada kalau sekolah ada yang namanya sarapan pagi ya. Sarapan pagi itu ada yang namanya jam kapan kamu datang, jam berapa kamu datang. Anak itu sudah belajar membaca. Berarti matematika literasinya adalah kapan kamu berangkat atau kapan kamu sampai sekolah, itu literasinya. Setelah itu ada gambar jamnya, ya kan? Itu salah satu lingkungan kayak teks di sekolah. Jadi di situ satu barang sudah menguatkan literasi dan numerasinya. Itu maksudnya seperti itu. Terus ada yang tulisan buku adalah zilal dunia. Itu juga salah satu kekayaan teks di sekolah. Jadi anak itu tertanam lah. Kalau di Gapura atau gerbang SD ada yang namanya sugesti awal. Sugesti awal kalau orang bilang itu pandangan pertama pasti akan teringat lah. Misalnya masuk ke suatu ruangan, terus jenengan lihat satu benda yang ditemui pertama, terus ada yang ditanyakan, benda apa yang jenengan lihat, pasti langsung itu. Atau bentuk apa yang jenengan sukai, nanti bentuk yang jenengan pertama kali dilihat itu yang pasti diingat. Itu namanya sugesti awal. Kalau ada Gapura di situ, kami datang untuk belajar, berarti anak sudah tertanam di situ. Oh, saya mau belajar. Itu awalnya seperti itu. Jadi semua tempat diharapkan itu mempunyai lingkungan kayak teks di sekolah. Jadi dinding-dindingnya tulisan semua, bukan ditulisi vandalisme kayak di toko-toko atau yang ini bukan tulisan seperti itu. Maksudnya untuk membangkitkan anak itu membaca. Membaca itu kalau dipaksa mungkin anak males, tapi kalau membaca dengan kesadaran dirinya, misal ada tulisan di mading, pasti akan berhenti walaupun sejenak, hanya judulnya saja sih cukup lumayan lah. Oh, berarti membaca hanya satu judul. Itu namanya lingkungan kayak teks sekolah. Itu dia untuk strategi penguatannya. Selanjutnya adalah pengembangan lingkungan sosial emosional. Jadi antara teman satu dengan yang lain itu punya emosi sosial yang tinggi. Jika ada teman yang mengalami kendala tentang membaca, itu anak ada kemauan untuk mengajari. Itu salah satu penguatan. Jadi penanaman di sini, yaitu
untuk sosial emosional. Yang ketiga adalah penguatan lingkungan akademik, prinsip penguatan lingkungan akademik. Jadi ini didasari pada tenaga pendidikan atau pengajarnya. Jadi pendidik memiliki kemampuan untuk yang tadi ini kembali lagi untuk mengoptimalkan lingkungan kayak sekolah, kemampuan untuk mengembangkan lingkungan sosial emosional murid, ini di poin ketiganya. Selanjutnya yang tadi kayak teks di sekolah, gambarannya ini bagian-bagian pendukung literasi. Kayak tadi di gerbang ada kami datang untuk belajar, terus kalau ada masuk ke perpus buku adalah jendela dunia, itu salah satu kekayaan teks di sekolah. Terus bagian fungsional untuk komunikasi kelas, ini maksudnya apa? Contohnya adalah ruang kelas 1, ruang setiap kelas ada tulisan. Jadi anak itu walaupun hanya membaca ruang kelas 1, oh ini kemampuan literasinya memang, oh ini ruang kelas 1, oh ini ruang guru, oh ini ruang perpustakaan, itu seperti itu. Jadi bagian fungsional untuk komunikasi kelas. Jadi walaupun hanya membaca tulisan kelas 1, ruang kelas 2, itu sudah salah satu lingkungan kaya teks sekolah. Selanjutnya adalah bahan kaya teks yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Ini mungkin bisa jadi majalah dinding. Nanti guru mengakomodasi murid yang bakat minat menulis ataupun membaca atau yang lain, itu dikolaborasikan menjadi majalah dinding. Terus pajangan tulisan siswa, ini bisa di majalah dinding bisa, atau di dinding kelasnya kayak Pak Yusuf ya di kelas. Ini juga kayak panjenengan ya Pak Yusuf ya. Ini salah satu bentuk lingkungan kayak teks sekolah. Coba kalau pas kalau anak yang kritis seperti ini, ingat sosing tulodo apa artinya? Ya kan, kalau anak itu kritis pasti tanya, pasti carilah apa, minimal tanyalah. Sama-sama tidak tahu, mencari teman yang lain yang lebih tahu. Kalau tidak tahu lagi nanti tanya ke gurunya. Oh itu salah satu bentuknya. Jadi yang itu namanya kayak teks di sekolah. Yang tadinya tidak mau belajar seperti halnya ada ya Gapura tulisannya aksara Jawa Sugeng Rawuh. Kalau yang paham tadi ya, tapi kalau belum paham pasti boleh itu dipoto langsung boleh aksara Jawa. Itu salah satu fungsinya. Yang tadinya kita mau belajar aksara Jawa jadi mau belajar, itu salah satu fungsi dari kaya teks sekolah. Sudut baca kelas ini kita sebut dengan pojok baca lah. Berikutnya menciptakan ruangan yang nyaman dan tenang. Ini berarti bisa kalau di SD Brebes 1 kalau tidak ada salah itu ada gazebo kecil. Di SD ada itu? Ada. Apalagi di apa sih? Nurul Hidayah ya? Oh lebih ada ya. Di Al Harapan Umat ada gazebo tersendiri. Ini untuk menciptakan ruang yang nyaman. Kalau Brebes 1 itu apa sih? Ada yang namanya apotek hidup, terus di tengahnya ada meja kecil-kecil atau potongan kayu seperti itu. Ini salah satu menciptakan ruang yang tempat dan nyaman. Tidak hanya di dalam gedung tapi di luar pun sama. Selanjutnya ini di perpus, jika memiliki perpustakaan kalau ada administrasi perpus itu bisa mensortir buku-buku, apakah ini pengetahuan, apa ini sastra, ini apakah ensiklopedi dan sebagainya. Ini anak berarti ketika anak itu ingin mencari informasi tentang sastra, di lemari bagian ini salah satu lingkungan kaya teks di sekolah. Selanjutnya adalah memasukkan berbagai jenis teks. Ini kalau di sini mungkin yang bisa dipahami kayak tulisan bahasa Inggris,
misal kata-kata bijak menggunakan bahasa Inggris, itu salah satu jenis teks. Terus tulisan tadi di sekolah, di atasnya tulisan kelas 1, terus di bawahnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kelas 1 apa itu? Iya, terus nanti tulisannya aksara Jawa di bawahnya. Itu salah satu memasukkan berbagai jenis teks. Terus mendorong kemandirian. Ini untuk menciptakan penguatan literasi. Yang pertama adalah pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah. Intinya ada bacaan-bacaan seperti itu. Tapi bukan vandalisme. Seperti halnya jenengan naik motor, mobil pak truk, pasti jenengan secara tidak sengaja pasti baca, pasti berpikir, terus diingat. Itu loh sugesti awal ketika membaca. Ini maksudnya lingkungan kaya teks sekolah. Baca sedikit saja pasti dibaca, tulisan kaos pasti dibaca. Itu salah satu apa sih magnet tersendiri. Padahal tulisannya ngawur, tapi ketika ada kaos yang ada tulisannya pasti penasaran baca. Seperti itu. Ini untuk pengembangan lingkungan kaya teks sekolah. Iya, ya kan Bu. Secara sengaja pasti sedang penasaran. Tulisan apa yang kan di pasar mimil. Ada yang pakainya kode, ya kan? Do re mi fa sol la si kan. Bisa ada yang namanya 6677 kan? Bisa dipelajari. Walaupun banyak yang nyeleneh lah, banyak yang nyeleneh, tapi juga salah satu salah satu pengembangan dia. Apakah SD tidak bisa menerapkan seperti itu? Kan berarti lebih kreatif kan tukang sekolah seperti itu, ya kan? Jenengan pernah berkunjung atau melihatlah di jalan sekolah kok pakai tulisan dindingnya, tapi bukan lukisan loh ya. Sekarang kan lagi ramai-ramainya, iya di dinding kelasnya ada lukisan saja, tapi literasi atau menulisnya tidak dimunculkan, hanya simbol-simbol gambar saja. Tapi itu juga salah satu bentuk, misalnya ada gambar menara pisang atau ada gambar patung sting, tapi kan anak juga kalau kritis ya nanti cari informasi seperti itu. Kemarin di SD Jalur 2 dilombakan malah, jadi wali muridnya dikumpul jam 1, ada kegiatan lomba kelas inspirasi lah, nyawa wong padahal itu gambarnya luar biasa lah, nyawanya yang profesional Bu, gambarnya pakai pol, tapi ya tadi melibatkan orang luar, tidak gurunya sendiri maksudnya. Jadi kan tidak apanya? Iya, karena faktornya lomba sih. Orang tua dikumpulkan, ini ada lomba kelas inspirasi, temanya tentang ini. Akhirnya temanku dari murid. Tapi yang saya tahu ya bahwa kemudian kalau SD yang buat praktek SD berarti SD yang didikan ya Pak, itu banyak tulisannya di kelas-kelas juga ramai. Tapi kalau saya jalan-jalan, kita sebelah tapi ya apa besar. Aslinya sih bukan keluaran dan tidaknya. Biasa nih, kayak kelasnya Bu malah ini salah satu nih. Coba kalau satu kegiatan, ini satu kegiatan ya Bu Mel ya. Coba kalau 5 kegiatan, pasti ramai seperti yang jenengan bilang di Purwokerto, pasti Bu. Ini baru satu kegiatan, coba kalau 5 kegiatan, 7 kegiatan, 10 kegiatan. Kayak Mbak Oma itu sama kan? Iya Pak. Iya gitu. Kira juga ada. Tapi itu maksudnya. Tapi Kalau masalah dana mungkin ini karena penguatan tadi ya, boleh melibatkan anak bawa kertas origami sekelompok. Kalau origami kan sekertas kelompok kan banyak kok, nanti dibagi gawe tulisan apa kan seperti itu Bu. saya punya pikiran, kan saya ini kan kelas 2 lagi
Nggih. Ya langsung iya, jenengan langsung kertas belum coba bocor bawa kardus baca ya Bu. Seperti itu Mas. Berarti angan-angannya kan langsung kayak ini maksudnya. Tapi itu juga bagus. Nanti punya tapi keterbatasan. Mau bisa orang. Iya. Bisa kardus kan nggak masalah, kardus apa bungkus apalah, bungkus. Iya, yang berbentuk bangun ruang, iya, atau bangun datar. Ini tadi, ini pengembangan tadi ya, mendorong kemandirian. Jadi ini paling utama di poin 10-nya. Ini anak untuk mandiri membaca tanpa diminta itu yang susah. Makanya dijadikan budaya. Ini yang susah yang di sini. Kita bisa membuat ini. Kita bisa membuat ini dengan pesanan, komunikasi antar kelas misal. Bahan kaya kita bisa buat bareng. Tapi ini yang paling penting, mendorong kemandirian murid untuk dengan sadar. Itu yang susah. Tapi kalau sudah ini ada, karena sudah terbiasa baca tanpa sadar, sudah setiap hari membaca. Itu seperti itu. Lanjutnya ambil balik lagi. Ini untuk tadi poin lingkungan emosional, sosial emosional. Jadi berikutnya membentuk komunitas dan interaksi di sekolah. Kalau di SMP ada yang namanya komunitas mading, kayak anak saya Nadine punya komunitas. Jadi setiap hari itu buat puisi. Nanti kumpulin, nanti disortir yang layak dipajang. Seperti itu. SMP SMA itu punya komunitas, dibentuk komunitas, misalnya komunitas puisi atau komunitas matematika, itu salah satunya. Ada komunitas. Terus tadi sosial positif, lingkungan afektif yang positif. Jadi masalah hubungan siswa dengan murid dengan guru dengan warga sekolah. Ini sosial emosional. Selanjutnya adalah penguatan lingkungan akademik, prinsip penguatan lingkungan akademik. Ini literasi selaras dengan tahapan perkembangan literasi siswa. Jadi memberikan materi tentang literasi itu disesuaikan dengan perkembangan siswa. Guru bisa maca monggon bercerita, ya melo. Itu maksudnya disesuaikan dengan tahapannya. Gini bercerita, coba ceritakan materi atau cerita tentang ini. Yo pinter bercerita. Iya udah ada cerita kalau gitu loh. Nah ya, perkembangan gini, ada teks bacaan tentang si bebek berrupa, kayak judulnya berrupa. Ceritakan masa biru pinter seperti itu. Itu maksudnya. Penguatan literasi selaras dengan tahapan perkembangan literasi siswa. Seperti halnya gini, tadi pajangan tadi ya. Intinya di kelas 1 ya usah sing anak bahasa Inggris oh. Ini guru ini yang ruang kelas ini bahasa Inggris. Susah loh. Enggak, maksudnya kalau kan bisa bahasa Inggris, tapi kalau makanya disesuaikan bahasa Inggris untuk kelas 1 berarti oh iya huruf dengan bahasa Inggris, warna dengan bahasa Inggris. Iya, itu kemampuan seperti itu maksudnya. Disesuaikan. Lanjut. Belajar membaca atau learning to read, mendapatkan penguatan pada jenjang awal tadi. Belajar baca dulu untuk memperoleh pengetahuan. Jadi membaca sekilas seperti itu. Selanjutnya adalah strategi memahami dan mengkritisi bacaan ini sudah tingkat lanjut. Diajarkan secara berjenjang pada pendidikan dasar dan menengah dengan ragam model pembelajaran. Jadi memahami dan mengkritisi. Ini biasanya apa pendapatmu jika ada. Ini sambil baca tapi diminta untuk memberikan pendapat. Itu kan namanya mengkritisi bacaan atau memberikan
tanggapan benar apa salah, alasannya. Itu salah satu strategi memahami dan mengerti bacaan. Selanjutnya kecakapan terintegrasi maksudnya terintegrasi dengan pembelajaran lintas mata pelajaran. Kemarin sudah dibahas waktu sosialisasi. Jadi numerasi itu tidak hanya di matematika saja. Materi numerasi bisa dilihat di pelajaran IPA, yaitu tentang bumi. Kaitan bumi berarti ada numerasinya, yaitu di geometri, lingkaran dan bola atau bangun ruang bola. Itu lintas mata pelajaran atau lintas kurikulum. Di olahraga numerasinya ada, misalnya apa? Lari sprint, lari cepat 50 meter, kan nanti ada hubungannya dengan misal anak berlari sprint selama 2 kali, berarti sudah berapa meter yang dilalui. Itu salah satu lintas mata pelajaran. Itu penguatan lingkungan akademik, prinsip penguatan lingkungan akademik. Selanjutnya tadi ini akademik tadi ya. Jadi sudah penguatan lingkungan akademik, sekarang prinsip penguatan lingkungan akademik. Yang pertama adalah pembelajaran menggunakan bahasa tulis dilakukan dengan aktivitas menggunakan bahasa lisan. Jadi tidak hanya nulis saja, tapi kemampuan berbicara, terus kemampuan berdiskusi. Ini penguatan untuk literasi. Iya. Kecakapan literasi dilakukan pada siswa dengan jenjang dan kecakapan berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu melakukan asesmen untuk memetakan jenjang kecakapan literasi. Asesmen ada berapa kali ya? Menurut panjenengan asesmen itu ada berapa penilaian atau asesmen lah untuk mengambil kemampuan? Ada berapa? 1, 2. KKP ini bukan, maksudnya jenengan itu melakukan penilaian itu berapa kali? Ini mengingatkan loh, saya hanya mengingatkan. Apakah jenengan masih ingat apa? Asesmen sudah kira itu bentuk penilaian. Maksudnya panjenengan itu melakukan penilaian itu di kelas itu berapa kali? 3, betul. Itu jenis yang dinilai. Bukan waktu. Intinya gini. Jadi itu menilai anak itu berapa kali lah? Bukan setiap ulangan. Kalau itu kan formatif. Di di intrakurikuler lah maksudnya. Ada 3 benar itu, tapi yang pertama asesmen awal, ya kan? Contohnya gini, jenengan itu ada murid baru atau kelas 1 masuk kelas 2, jenengan kan belum tahu si A itu bagaimana. Jenengan itu melakukan asesmen awal. Caranya pertama, tanya pada guru kelas 1-nya, Bu, kayak si A, Bu saya pimen, bisa masak, bisa apa, itu namanya asesmen awal. Kalau sudah dipeta, sudah diketahui asesmen awal, si A masuknya urung pinter maca, berarti nanti pembelajaran di kelasnya ya nanti dikuatkan di membacanya. Itu asesmen awal. Yang kedua adalah asesmen formatif, yaitu di pembelajarannya. Jenengan melakukan pembelajaran, penyampaian materi, terus nanti ulangan harian, itu masuknya di asesmen formatif. Nah, yang terakhir adalah sumatif, kemarin PTS, prasumatif, iya itu asesmen namanya. Asesmen awal, formatif, sumatif. Berarti 3 kali lah. Dalam berapa kali? 1 tahun. Misalnya kelas 1 murid anyar, berarti asesmen awal. Terus nanti formatif, terakhirnya sumatif. Kelas 1-nya munggah kelas 2, guru kelas 2 melakukan asesmen awal
dengan cara bertanya atau mencari informasi sendiri, apakah itu dengan wawancara. Ya kalau formating nah siapa yang jenengan? Misal menilai ke si B bocah aktif, itu kan berarti jenengan sudah menilai di kegiatan pembelajaran, itu namanya penilaian formatif. Ulangan, nah itu salah satu asesmen formatif. Kalau yang PTS, PAT itu sumatif. Kalau PTS namanya sekarang prak ya, prak sumatif dengan lain nama, fungsi sama. Selanjutnya di tadi penguatan literasi ya. Sekarang adalah bagaimana untuk menguatkan numerasi strateginya. Seperti halnya di literasi, di numerasinya pun sama, yaitu lingkungan fisik atau membangun lingkungan berkarya atau makerspace, membuat tempat atau lingkungan untuk berkarya. Hampir sama. Jadi fisiknya itu ditampilkan dulu apa bentuk tulisan, tapi tulisannya seperti ini di pajangan tadi ada. Kalau lingkaran nanti menggunakan bahasa Inggris kan, bisa circle dan sebagainya. Itu salah satu penguatan lingkungan fisik, seperti hanya literasi lah sama. Terus berikutnya membangun sosial afektif positif tadi, jadi pertumbuhan pemahaman, growth mindsetnya. Lanjutnya adalah implementasi penguatan kemampuan numerasi pada lingkungan akademik tadi ya. Terus lintas, ini yang tadi yang sama, lintas akademik atau lintas mata pelajaran. Jadi penguatan numerasinya dikaitkan dengan mata pelajaran atau materi lain. Tapi tidak sekonyong-konyong karena adanya numerasi pada kegiatan PJOK, guru PJOK ini jadi maning-maning bocah menghitung keliling lingkaran sepak bola. Kan olahraga kalau dari matematika kan tidak, hanya makanya saja menjelaskan. Oh ini bentuknya persegi panjang dengan panjang seperti ini dan seperti ini. Tapi tidak serta merta guru PJOK langsung jadi guru matematika. Terus agama, misal guru agama yang ada kaitannya dengan itu mungkin jumlah surah ya. Tidak mesti surah dalam Al-Quran berapa dikurangi di juz amma. Tidak semua itu baca. Iya, tidak seperti itu, tapi ada kaitannya. Selanjutnya nih pengembangan, ini tadi makerspace tadi ya, membuat tempat berkarya, itu pengembangan sarana penunjang. Terus tampilan informasi yang memunculkan numerasi dalam berbagai konteks. Tadi ada bentuk riangan, lingkaran, bahasa Inggris pakainya, itu salah satu memunculkan numerasi. Terus ada yang grafik ya, karena apa sih? Selanjutnya kami untuk belajar pikir ada mainan. Anak itu bermain di situ ada, tapi materi mainan yang ada di situ ya yang hubungannya dengan numerasi, apakah itu nanti bentuk lingkaran, terus menyusun puzzle kotak-kotak. Iya, itu tempat taman sekolah mendorong besar jadi untuk bermain numerasi. Contohnya kalau halamannya Paviblo ada yang namanya itu engklek kok. Engklek diisi 1, 2, 3 sampai puncaknya nomor berapa. Itu salah satu jangka. Iya, jangka engklek ya. Kalau sini ngomongnya engklek jangka ya. Iya, itu namanya tampilan numerasi di taman sekolah. Jangka itu ada tulisan seperti itu. Itu numerasi di taman sekolah. Terus tersedia lingkungan atau ruang berkarya untuk numerasi. Ini contohnya lingkungan itu biasanya kalau ada kegiatan event lomba yang diselenggarakan di sekolah, misalnya olimpiade matematika khusus kelas 4 sampai kelas 5 dilombakan, itu salah satu ajang untuk berkarya
di bidang numerasi. Di literasi pun sama, misal lomba baca puisi sama, itu salah satu lingkungan atau ruang berkarya. Boleh menggunakan event kegiatan ataupun menggunakan tempat untuk memajang hasil baik itu literasi maupun numerasi. Selanjutnya adalah ini tadi ya, affective growth mindset tadi, antara hubungan si anak dengan anak, terus kemampuan berpikirnya, serta ini apa, mengangkat topik yang mengenai pekerjaan yang kaitannya dengan literasi dan numerasi. Ini lingkungan akademik tadi, lintas kurikulum sama lintas mata pelajaran. Ini untuk mengimplementasi numerasi dalam pembelajaran matematika. Jadi ketika mengajarkan numerasi pada pelajaran matematika itu yang pertama memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata, seperti apa ya, pecahan lah. Kalau materi pecahan kita jangan langsung nulis 1/2, 3/4, tapi menggunakan misal kertas lingkaran dipoto, iya, jajan roti dibagi loro, jadi tidak langsung ke angka, tapi pada kehidupan nyata atau tanpa barangnya pun nggak masalah guys. Jadi anak itu menganalisis, kamu diberi uang 5.000, terus ketika di perjalanan ada teman minta itu biasa tidak membawa uang saku, kamu berikan setengahnya, berapa yuk sisanya. Itu salah satu jadi konteks kehidupan nyata lah, tidak langsung angka seperti itu. Iya. Terus berikutnya penerapan pengetahuan matematika. Jadi yang pertama adalah kehidupan di dunia nyata, terus pengetahuan matematikanya itu dikuatkan tadi sih, pengurangan, pembagian, pengalian, terus alat fisik untuk supaya konteksnya bisa dipahami, intinya nyata dulu baru abstrak. Kayak tadi ya, roti nyata dibagi 2, oh seperti itu. Tapi kalau sudah pinter langsung ke abstraknya. Syukur-syukur menggunakan alat dulu, penggunaan alat fisik yang sesuai, representatif dan digital. Sekarang boleh anak itu membawa kalkulator. Iya, tapi hanya sebatas untuk membandingkan. Contohnya gini, coba kamu pakai jari 3 tambah 5 sama dengan berapa, itu Mas Ari. Coba pakai kalkulator 3, betul enggak? Hanya seperti itu. Iya, tadi kan penyalahan fungsi. Tapi boleh menggunakan kalkulator, tapi hanya tadi. Oh iya, kalkulator. Terus ya, betul enggak yang itu penjumlahan bilangan bulat positif tambah negatif pakai garis bilangan bagaimana? Coba hitung pakai kalkulator. Bosan orang kita bingung Bu. Coba negatif 5 tambah 2 pakai kalkulator. Mana sih bisa orang? Caranya ini Bu, jenengan kayak negatif 5 tambah 2 tapi kalkulator pakainya apa jenengan coba? Itu kan sama halnya dengan garis bilangan. Pakai kalkulator loh, kan kalkulator ada, ya kan? Tanda min dulu 5 tambah kan ada seperti itu. Iya seperti itu. Jadi boleh Bu sekarang. Tapi hanya tadi coba hitung pakai ini, terus coba kamu pakai kalkulator. Seperti itu hanya supaya kenapa itu kalkulator bisa digunakan? Kan hidupan nyata. Besok mau jadi pedagang misal, kan kalkulator sudah hafal dari SD-nya. Oh, sekelan kalkulator. Jadi waktu belajar itu sudah pernah pegang kalkulator, bisa pernah menggunakan seperti itu. Jadi iya betul, ada kehidupan nyata. Kalau dulu tadi kalkulator gawa ya, iya dirampas. Itu. Kalau sekarang udah justru malah ini digital. Syukur-syukur menggunakan alat fisik yang representatif dan digital.
Seperti itu. Ini kalkulator malah boleh sekarang. Karena tadi nanti tujuannya supaya besok bisa diaplikasikan. Berikutnya adalah peningkatan sikap positif terhadap penggunaan matematika untuk memecahkan masalah yang ditemui dalam kehidupan. Ini peningkatan sikap positif. Selanjutnya adalah orientasi kritis untuk menginterpretasi hasil matematika dan membuat keputusan berbasis bukti. Jadi kalau anak itu menghitung itu ada faktanya, ada buktinya, tidak hanya ini bisa memberikan contoh lah, bisa menjelaskan. Itu namanya mempunyai keputusan berbasis bukti. Misal pilihan ganda jawabannya ini, buktinya ini, oh berarti tepat hitungan saya. Iya kayak gitulah. Terus salah satunya jenengan itu berani menjawab A karena sudah dihitung, tidak percaya dengan orang lain yang tidak ngitung. Jika pengen itu ketemu dengan hilang kan sana jawabannya beda-beda kan ragu, itu bener masih ngitungnya, ya kan Bu? Itu maksudnya. Jadi penguatan untuk pengambilan keputusan. Oh, ini jauh benar. Buktinya ada. Berarti saya harus A, tidak usah terpengaruh oleh. Iya, harus punya keputusan seperti itu. Tapi bener ngitung loh, hitungannya bener. Kalau sudah punya keputusan seperti itu berarti sudah terapkan ini. Tapi wis ngitungnya bener. Buktinya anak setelah lihat jawabannya kancane jadi bingung, bimbang malah. Kalau anaknya pinter ya. Iya betul. Ya kayaknya apa tetap anak ragu deh Bu. Ini tempatnya ya kayak tadi Bu. Saya jenengan Bu Al lebih pinter. Saya sempat saya punya buktinya ketemu, tapi Bu Al apa jawabannya Bu? Kiai berpikir, boleh itu kayaknya bukan benar kayak gitu. Itu berarti supaya anak itu bisa membuat keputusan berbasis bukti, padahal supaya itu punya keputusan gitu. Ya tapi enggak ngomong lu pintar di kelasnya, si kelas gue padahal orang itu anak percaya nih, ya kan? Apa nih? Iya, makanya dengan adanya nomor dalam kehidupan itu supaya anak itu punya keputusan. Yang keputusan ini pan salah, pan bener, tapi ini sudah bukti bisa ngitung. Saya tidak bakal ngikut orang lain. Itu supaya itu jadi keraguan diri ketika melihat orang yang dianggap belum pinter, orang goyah loh maksudnya. Seperti itu maksudnya. Ini implementasi numerasi dalam pembelajaran matematika. Nah ini lintas pelajaran atau lintas kurikulum. Untuk IPA itu di numerasinya bisa dilihat, yaitu untuk mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup yang menyatakan prediksi dengan membuat bagan. Contohnya kecabang lah 2-3 hari muncul seperti apa, terus hari kelima hari itu numerasinya di situ ada muncul. Terus kira-kira sudah bisa jadi tumbuhannya gede itu pada umur berapa atau hari keberapa, itu salah satu numerasi. Terus selanjutnya bisa menggunakan suhu, ya kan, ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, itu juga masuk di ada unsur matematikanya. Itu numerasi di lintas kurikulum khususnya di pelajaran IPA. Untuk IPS bisa juga, yaitu membuat grafik penggunaan air pribadi dan membandingkan dengan ketersediaan air di daerah Indonesia. Jadi bisa mengukur lah, saya setiap harinya berapa liter, padahal ketersediaan air di Brebes itu berapa liter. Oh, berarti kalau orang lain se-Brebes menggunakan seperti saya, apakah ketersediaan air bersih itu tercukupi? Itu bisa masuk di IPS-nya. Mikir bagi ya Bu ya. Selanjutnya bahasa Indonesia, yaitu
membandingkan istilah matematika yang memiliki pengertian yang berbeda dari penggunaan sehari-hari. Ini bahasa Indonesianya. Untuk sejarahnya yaitu menggunakan diagram Batak membandingkan persediaan makanan pada perang dunia ini di sejarah di SMP atau SMA lah. Membandingkan persediaan persediaan makanan pada perang dunia dengan konsumsi makanan peserta didik. Terus seni membayangkan ruangan yang dibutuhkan untuk menggambar dengan proporsi yang tepat. Jadi misalnya ada pameran karya lukisan, ruangannya panjang lebar sekian dengan jumlah bukti karya lukisan segini, cukup apa tidak, itu bisa lintas kurikulum, berarti ada hubungannya. Untuk perjalanannya juga memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu, atau tadi masalah lapangan. Terus berikutnya PKN-nya membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai era masa presiden. Misalnya pada presiden ini ekonominya naik apa turun, itu salah satu. Padahal di PKN pendidikan kewarganegaraan, tapi ini kaitannya dengan presiden, tapi yang dibandingkan adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Itu salah satu implementasi numerasi dalam pembelajaran numerasi lintas kurikulum. Itu untuk materi literasi dan numerasi. Nah, untuk berikutnya adalah jenengan boleh secara berkelompok untuk LK ya. Ini untuk LK-nya, karena workshop biasanya ada tugas yang diberikan, walaupun syukur-syukur bisa dilaksanakan, karena tadi melihat rapot mutu di Subang 2 kemampuan literasi dan numerasinya masih berwarna merah. Dibagi kelompok saja wis, kelas 1 sampai kelas ya, berarti kelas 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6 wis. Jadi dua kegiatan. Salah milih kelas 1, 2, 3 mau milih menyusun aktivitas atau kegiatan literasi atau numerasi. Kan ada dua, literasi sama numerasi. Nah, 1, 2, 3 kan jemputnya literasi apa numerasi nih? Literasi. Berarti 4, 5, 6 tidak bisa kanyang, yaitu numerasi. Nah, secara berkelompok panjenengan mendesain aktivitas apa. Tadi kan ada 5 visi, kita udah bisa serta-merta sekarang gawe tulisan, kan enggak mesti. Sekarang aktivitasnya saja wis. Aktivitas apa saja yang menurut panjenengan 1, 2, 3 tadi literasi ya, yang bisa memuatan literasi, kegiatan loh ya. Aktivitas itu kegiatan yang bisa merancang kegiatan bisa menunjang atau memuatan literasi apa saja. Silakan jenengan, nanti terserah mau kegiatan dikasih judul boleh. Terus nanti kegiatannya apa sih anak itu. Nah, untuk kelas 4, 5, 6 silakan jenengan mendesain atau merancang aktivitas kegiatan yang bisa menguatkan kemampuan numerasi. Kegiatannya ya, baik itu di luar jam pelajaran atau di dalam kegiatan pembelajaran atau ekstrakurikuler bebas. Berarti intra kurikuler atau ekstrakurikuler bebas, boleh di dalam pembelajaran. Berarti kurikuler dan intrakurikuler berarti nanti kurikuler berarti sebelum pembelajaran, kurikuler, intrakurikuler dalam pembelajaran, terus ekstrakurikuler di luar tadi intrakurikuler di luar mata pelajaran. Silakan berkelompok kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkelompok mendesain aktivitas apa saja yang bisa mendukung literasi untuk kelas 1, 2, 3 apa saja. Silakan untuk
sebanyak-banyaknya. Yang untuk panjang, tapi gini, tidak hanya langsung ini, tapi ada dijelasin. Ini namanya apa? Kegiatannya, persiapannya bagaimana? Terus tujuannya apa? Terus kapan itu dilaksanakan? Seperti acuan tadi, jenengan nanti memberi nama aktivitas itu apa? Bebas lah, bebas. Kayak kemarin ada di Gepek, ada yang memunculkan apa sih? Sabu salap, sabu apa? Satu hari satu buku, apa isi akronimnya seperti itulah. Iya. Itu namanya aktivitas, terserah kita mau beri apa, terus kegiatannya apa, tujuannya apa, terus kapan itu dilaksanakan. Apakah di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran jam 0, ini jam 0, atau di dalam pembelajaran, atau di ekstrakurikuler. Silakan mau berkelompok atau bebas berkelompok boleh. Sesi berikutnya yaitu pemaparan tentang hasil mendesain atau merancang kegiatan penguatan baik itu literasi maupun numerasi. Saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk kelompok rancangan penguatan literasi. Moga untuk waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 yang mewakili dari kelas 1, 2, dan 3. Di sini kami menampilkan 3 judul. Yang pertama judulnya yaitu pembiasaan. Yang kedua judulnya mengenal huruf dari kelas 1. Kalau pembiasaan itu dari kelas 1, 2, dan 3. Kalau mengenal huruf itu cuma kelas 1. Yang ketiga membaca nyaring dari kelas 2 dan 3. Yang akan saya tampilkan atau dibacakan hanya yang nomor 3 saja, yaitu membaca nyaring dari kelas 3 dan kelas 2 dan 3. Ya, judulnya adalah membaca nyaring. Kegiatan yang pertama pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 dan kelas 3 diadakan kegiatan membaca nyaring. Batu sebagai pemberhentian maksudnya pada kegiatan bahasa Indonesia di kelas 2 dan 3 diadakan membaca nyaring. Pertama, guru itu memberi contoh cara membaca nyaring, terus membacanya lancar dan benar. Anak-anak mengikuti sambil menyimak buku bacaan tersebut. Setelah guru memberi contoh, kemudian guru menyuruh anak berdasarkan nomor absen. Anak maju satu persatu, maju membaca yang dicontohkan oleh guru tersebut. Kemudian setelah selesai kegiatannya, kemudian anak yang membacanya nyaring dan benar diberi penghargaan, yaitu bintang sampai 5 bintang. Itu anak yang paling membacanya benar. Kemudian
Anak yang membacanya sedang-sedang saja, tidak begitu nyaring, tidak begitu lancar, berarti sedang-sedang saja, diberi bintang 3. Anak yang membacanya kurang lancar, namanya juga di kelas 2 dan 3 itu ada Pak, 1, 2 anak yang membacanya kurang lancar, itu diberi bintang 1. Setelah kegiatan sudah selesai, guru menyimpulkan, setelah menyimpulkan dari bacaan tersebut, kemudian ya sambil mengoreksi tadi anak-anak yang salah itu seperti ini, harusnya membaca yang benar itu yang seperti ini. Nah, setelah menyimpulkan, kemudian dilanjutkan dengan menugaskan agar anak-anak di rumah itu kamu harus sering-sering membaca buku, boleh membaca majalah, boleh, atau di jalan membaca apapun yang kamu lihat itu dibaca. Dan kamu bermain HP juga kamu harus membaca. Kamu kan sering pegang HP, itu membaca, jangan bermain yang tidak penting. Begitu. Nah, kata anak-anak, siap guru. Demikianlah pemaparan tujuannya yaitu agar anak membaca benar dan lancar. Demikianlah pemaparan tugas dari kelompok 1. Terima kasih. Nah, itu barangkali ada yang memberikan tanggapan, boleh tanya nih mungkin kapan itu dilaksanakan yang pertama. Terus mau bintang 3 ini berupa gambar apa ditempel. Dari pemaparan Pak Adi, monggo siapa yang mau bertanya atau mau menyanggah, terus yang menjawab itu tuh silakan. Monggo kelompok 2. Sistem berbatuk. Untuk menjawab pertanyaan berikut, monggo Pak Yusuf. Lanjut. Saya izinkan kami untuk menyampaikan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2, bahwa untuk dilaksanakan kegiatan tersebut itu setiap mungkin itu yang lebih tepat itu pada saat kita ada pelajaran bahasa Indonesia, karena ini berkaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada pelajaran-pelajaran yang lain pun bisa dilaksanakan, tapi pada umumnya karena ini yang berkaitan dengan membaca itu biasanya dalam kaitan bahasa Indonesia, teman-teman. Tapi bisa dijalankan oleh pada saat pelajaran yang lain pun bisa. Dan itu untuk masalah pemberian bintang itu adalah kita biasanya itu anak itu membaca pada bukunya ya, bukunya tinggal dikasih bintang, tetap kayak menilai lah, seperti itu. Otomatis anak itu akan merasa bangga. Seperti yang saya lakukan pada anak setiap kali ada misalkan menulis, ya pun saya koreksi lagi menulis, itu saya pasti tanda tangan saja juga merasa senang. Itu pemberian bintang apalagi bintangnya bintang 5 kalau yang langsung, senang memang gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang lain? Biasanya kalau bintangnya asli kan ya itu mana lebih bagus, tapi karena kita berkaitannya dengan membaca itu ya di bukunya dikasih bintang, kita kan menggambar gimana bintang gampang, set gitu, bisa. Kalau yang saya lakukan setiap kali ada itu saya bisa memberikan seperti itu. Nah, bukannya hanya ada yang membaca jaring saja itu yang, tapi kan kalau kita menulis pun kadang-kadang saya mengoreksi pada anak itu. Kayak saya kasih tanda tangan saja itu merasa bangga sekali. Diberi tanggal, bulannya, hari ini apa dan merasa oh ya saya sudah menulis, bagi saya tidak punya tanggung jawab sama Pak Guru, aku wis nulis, apalagi membaca yang seperti ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami mau menambahin Pak Buhar. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Monggo barangkali ada pertanyaan yang kedua tentang paparan tadi. Tidak ada.
Kalau tidak ada, kami tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 Bu Al sama Pak Yusuf ternyata bisa nanti jadi langsung nanti itu kan awal. Oh iya betul. Iya betul, kolaborasi antara satu yang lain. Oke, selanjutnya adalah giliran kelompok 2 untuk kegiatan rancangan penguatan di numerasinya. Ini masih di file yang sama Bu? Di mana? Aktivitas ini ya, aktivitas numerasi. Maka salah satu jadi operator satunya menjelaskan ini karena ada beberapa kegiatan. Maka untuk waktu dan tempat disilakan. Kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami di sini, kami menentukan ada beberapa aktivitas yang kaitannya dengan penguatan numerasi. Untuk yang pertama yaitu kegiatan pembiasaan perkalian sebelum pembelajaran, sama seperti literasi ya. Sebelum pembelajaran atau awal dari pembelajaran itu membacakan atau bercerita. Nah, untuk ini pembiasaan. Anak-anak dapat terbiasa menghitung matematika dasar, biasanya perkalian sebelum pembelajaran dimulai, yaitu anak-anak pembiasaan perkalian. Mungkin untuk yang akan kami presentasi yaitu, nah ini Bu, membuat jadwal harian untuk anak. Jadi dalam sehari itu kan ada 24 jam. Dari 24 jam itu buatkan jadwal harian. Dari pagi setelah bangun tidur sampai tidur lagi kegiatannya ngapain saja. Misal dari pagi bangun tidur jam 5 ya, terus mandi, sarapan, berangkat sekolah sampai jam 12, setelah jam 12 pulang, nanti makan, terus berangkat lagi ke sekolah. Jadi anak itu buat jadwal harian, terus dia yang akan menentukan sendiri, oh iya jam 1 berarti sudah waktunya saya berangkat madrasah, seperti itu. Ini untuk berarti untuk tujuannya itu agar anak bisa memaksimalkan waktu, tidak mengabaikan aktivitas apa yang harus dia laksanakan di jam tersebut. Jadi menitik beratkan di numerasi itu di jamnya. Oh, ini sudah jam 12, berarti nanti jam 1 saya harus berangkat madrasah, harus siap-siap. Jadi seperti itu Pak. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Barangkali Nah, kalau dari saya ini karena zona jadwal harian ya, dari pagi sampai tidur lagi lah. Pertanyaannya adalah jadwal harian itu yang menjadi pemeriksa. Jadi kan anak secara sendiri buat jadwal harian. Untuk paling tidak menunjukkannya itu kepada siapa, terus nanti efek untuk diri sendiri tadi sudah dijelaskan menghargai waktu. Hanya untuk nggak sampai segitu mikirnya. Mau nunjukin ke siapa, Pak Guru ini loh jadwal saya setiap hari. Terus apakah terus temporer, apakah nanti hanya setiap hari apa saja? Misal coba kamu jelaskan apakah setiap hari, kan setiap hari berbeda-beda. Misal hari Senin madrasah, terus nanti hari Selasa, Jumat libur, kan semua Jumat berbeda orang madrasah. Berarti maka apakah itu dalam satu minggu, apakah itu satu harian masih? Terus ditujukannya pada saat kapan? Itu yang pertanyaan. Monggo.
Ya, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Yang dimaksud untuk membuat jadwal harian itu anak-anak itu diminta untuk menulis kegiatan sehari-hari, ya ditulis dengan beserta jam dan waktunya. Itu kan tujuannya agar anak bisa mengatur waktunya biar anak tersebut itu tidak waktunya itu tidak sia-sia hanya untuk bermain lama gitu. Jadi anak-anak itu lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang positif saja gitu Pak. Terus untuk ditujukan pada siapa, nanti setiap hari itu ada pemeriksaan, kalau enggak setiap minggu gitu, setiap minggu ada pemeriksaan. Terus nanti yang kegiatannya itu bagus gitu, tapi ada reward kayak gitu Pak. Ya, seperti hanya bulan Ramadan Iya, ya kan? iya. Ya pasti dikumpulin, oh kapan sih? Oh berarti selesai Ramadan kayak gitu. Ya, jadi kan anak-anak ada misalkan kegiatannya kalau Ramadan kan itu puasa, ini kalau itu dikasih berarti ini kegiatannya itu apa saja. Yang pertama misalnya harus ada belajar paling nggak membaca itu berapa jam setiap harinya, terus bermainnya berapa, masih jangan sampai lama gitu lah. Kegiatan-kegiatannya yang kayak puasa tapi yang ini kaitannya dengan kegiatan belajar di sekolah gitu Pak. Maksudnya kayak membaca sehari itu harus ada membaca belajar gitu. Jadi anak nggak bermain terus. Berarti lebih mendengarkan ke dari pagi sampai malam hari itu lebih ke istirahat, bermain sama belajar. Sekarang pertanyaan berikutnya, menilai itu kita kan yang namanya mau diriset sama gurunya, otomatis kan KPKP. Padahal dilakoni tapi dilakoni. Berarti lebih ke kejujuran. Oh. Nah, indikator sebenarnya bisa menilai itu anak bener apa enggak nih Mas. Apa? Ya. Oh kan anak kan jujur Pak. Nanti tanda tangan orang tua kayak Oh gitu. iya betul. Tanda tangan. Jadi kayak buku harian kan di sekolah-sekolah favorit itu pasti ada inilah. Jadi ada indikator itu dilaksanakan Pak kita, yaitu diketahui oleh orang tua. Guru mati ditungguin Pak Ustadz. Iya betul. Masuk akal. Bagus. Berarti ngatur waktu belajar kegiatan berapa lama ya istilahnya, berarti numerasinya. Ada lagi monggo? Ada lagi. Kali mau ditanyakan. Mumpung ini siap menjawab. Apa kelompoknya sendiri mau bertanya? Ya mungkin kegiatan yang lain Bu, barangkali ada masukan gitu. Jadi barangkali ada yang lain selain istirahat, bermain. Apa itu ada lagi? Ada lagi satu lagi. Berarti ya. Pak, kalau kegiatan kalau seperti itu apakah tidak memegang anak? Padahal kan anak itu anak masa bermain. Tapi kalau seperti itu apa tidak melanggar hak anak? Bukan melanggar hak. Melanggar kebebasan anak. Bebas itu kan dia bebas melakukan aktivitas, yang penting dalam sehari itu ada waktunya bermain, ada waktunya belajar, ada waktunya istirahat. Tetap ada kebebasan, bebas bermain, tidak dikekang hanya untuk dalam sehari itu tidak bermain semua. Terus nanti gurunya menyediakan buku begitu. Bikin sendiri bukunya, kesehariannya dia dari jam segini sampai segini. Ya mudah-mudahan Terlaksana dengan baik. Ya, apakah itu anak-anak tingkat SD sudah bisa menentukan jadwal yang tertib kalau tidak tertib? Iya, kan yang pertama dibimbing dulu. Guru itu ngasih contoh dulu Pak, dari pagi. Mungkin dari saya sendiri ya Pak. Saya mencontohkan dari pagi sampai malam hari, terus nanti siswa bisa menerapkan tergantung kebiasaannya dia dalam kesehariannya. Berarti rata-rata sabtu dina kayak Iya. Cukup? Sudah. Nggih. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari aplaus dulu untuk Tentang kegiatan penguatan literasi. Inilah fungsinya tadi, yang tadinya masih di sini, ya.
orang saya cerita kancah-kancah, ternyata setelah ngobrol keluar ide-ide yang muncul. Dan insya Allah orisinil, ya Bu ya. Orisinil itu artinya apa yang menjadi ancang-ancang itu tidak ada istilahnya apa ya? Kalau adaptasi boleh, tapi otentiknya pada aspek apa itu punya kreativitas sendiri. Itu walaupun kita adaptasi, tapi ada orisinal dari mau nambahin atau diperbedakan lah, itu namanya orisinal. Tidak plek niru kan seperti itu. Terima kasih pada rekan semua karena sudah bisa menampilkan rancangan kegiatan tadi literasi sama kegiatan numerasi yang aktivitasnya itu bisa dilakukan tadi di kelompok itu membaca narik di kegiatan pembelajaran, berarti di kokurikuler ya, kokurikuler di pembelajaran untuk kelas 3, 4, 5, 6 berarti apa ya? Iya, kayak PBL ini masuknya project based learning, jadi anak itu mendesain sendiri. Justru ini bukan tadi apakah tidak mengangkat susu anak itu diberi kebebasan, lupa lakonnya apa sih ya? Tulis di berarti kehendaknya sendiri memang. Ya kan kenapa ketik misal bangun pagi hari, yang pertama jadi jujur, akalnya tangannya jam 6, aku naik jam 5, itu 1 poin, tidak kejujuran. Terus dilakukan apa tidak? Oh berarti kalau pengen ngomong, saya bangun jam 6, oh saya bangun jam 6, terus saya biasanya sarapan jam sekian, dia tulis sendiri. Seperti halnya kalau anak SMA nih, apa ya? Anak saya biasanya apa? Catatan hariannya. Apa istilahnya apa ya Bu? Iya diari biasanya. Kalau orang kantoran namanya jurnal harian. Ini jeneng ngalami lah SMA diari ya. Depan tangan nih. Ketemu kansannya di WhatsApp bener hasilnya kebongkar semua. Ya kan ini buku diari betul. Kalau di kepegawaian namanya jurnal harian. Hari ini saya melakukan apa sampai jam berapa, terus setelah itu melakukan apa biasanya. Dan juga untuk kegiatan ini juga membuat jurnal harian. Dari pulang dari kemarin Semarang, hari Sabtu saya Senin ngerancang apa, terus dilaksanakan sosialisasi hari apa. Jadi ngerancang itu saya buat jurnalnya. Seperti hanya tadi itu mengatur kegiatan. Jadi waktunya itu teratur lah. Itu untuk rancangan penguatan literasi dan numerasi. Terima kasih untuk pemaparan materi tadi sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah sesi terakhir, yaitu pengisian instrumen kegiatan selama 2 hari. Di sini ada 2 penilaian, tapi tidak harus sampai hari ini selesai. Besok yang penting bisa diselesaikan. Syukur-syukur bisa dikerjakan hari ini, karena di sini ada rentang nilainya. Ada 2 yang dinilai. Pertama adalah kegiatannya, jangan nanti menilai kegiatan selama 2 hari. Indikatornya ada di sini. Yang penilaian atau monitoring yang kedua atau evaluasi berikutnya adalah tentang kepemimpinan kegiatan. Berarti menilai sayanya ada 2, ada instrumen. Mohon bantuannya buat Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan Bumdes Subang 02 yang saya banggakan, tibalah pada puncak acara kegiatan yaitu penutupan kegiatan workshop selama 2 hari, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua kegiatan bisa kita terlampaui. Semoga kegiatan workshop selama 2 hari ini bisa menjadi pegangan kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya adalah terutama P5 di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bisa terlaksana sesuai dengan harapan yang kemarin kita bentuk, terus proyeknya sudah kita berjalan dengan lancar.
Yang kedua, untuk asesmen nasional berbasis komputer atau kita sebut dengan AKM yang nanti dilaksanakan kegiatan itu khususnya kelas 5, rapat mutu pendidikan dengan adanya tadi sudah bersama-sama merancang kegiatan penguatan di literasi maupun numerasinya untuk capaian mutu SD Subang 2 bisa meningkat syukur-syukuran hijau semuanya. Nanti insya Allah bisa jadi mendapat bos kinerja, mendapat Chromebook gitu nanti. Itu juga ada tanggung jawab yang mesti diemban, otomatis mempertahankan rapat mutu yang setelah dicapai. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi panjenengan semua sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup kegiatan workshop pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.